Kalau kita sholat isya berjamaah, dihitung walaupun kita cuma sholat 4 rakaat, pahalanya seperti setengah malam itu, 5 jam setengah sholat non-stop. Gitu. Ini hanya dengan sholat berjamaah. Tidak didapatkan kalau ibu dan bapak sholat isya sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selalu saja kita memuji dan memuja Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan penuh keyakinan kalau Allah itu maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui. Allah melihat kita semuanya dengan semua aktivitas kita dan terus juga mendengar semua ucapan dan perkataan kita, serta Allah menilai semua apa yang kita lakukan. Sekecil apapun dari kebaikan kita akan temukan balasannya, dan sekecil apapun dari perbuatan dosa juga akan diperlihatkan. Maka seorang muslim harusnya bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di saat Allah memberikan dia kesempatan mengisi waktunya dengan hal-hal yang bermanfaat. Di antaranya tentu duduk dalam majelis ilmu. Karena agama Islam adalah agama ilmu. Islam sangat memerangi kebodohan, keterpurukan, sifat malas, dendam, putus asa. Semua itu tidak ada dalam kamus seorang muslim. Tapi yang ada adalah rajin, semangat, dan terus saja menambah ilmu. Sampai menjelang akhir hayat tetap saja kita dianjurkan untuk menuntut ilmu. Makanya Abu Yusuf rahimahullah, seorang murid utamanya Imam Abu Hanifah, sebelum wafat menghembuskan nafas terakhir, dia mengucapkan kata-kata, sungguh aku meninggal dalam kondisi mengetahui ilmu itu lebih aku sukai daripada aku meninggal dalam kondisi aku tidak mengetahuinya. Lalu dia mempelajari beberapa hal sebelum beliau wafat. Beberapa saat setelah itu menghembuskan nafas terakhirnya. Dan kita duduk di sini tentunya saya mengajak diri saya dan ibu dan bapak sekalian untuk mengikhlaskan niat, karena ini adalah majelis yang mulia, majelis yang diperintahkan dalam agama dan juga dihadiri oleh para malaikat, dan tentu ini akan menambah keimanan kita dan akhirnya membuat kita lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, juga menambah kantong-kantong amal saleh kita sehingga memberatkan timbangan pada hari kiamat. Maka kita harus syukuri supaya Allah terus memberikan kita kesempatan. Alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang paling pantas untuk dihormati dan dimuliakan, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kiai dan guru semua orang-orang beriman, semua sumber agama kembali kepada beliau. Maka beruntunglah orang yang selalu mengucapkan salam hormat kepada beliau dan juga menghidupkan dan mengikuti sunnah-sunnah beliau. Baik, kita akan melanjutkan seperti biasa bila Allah SWT mudahkan bedah buku Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah, dan kita sudah menyelesaikan bab 191, bab keutamaan salat berjamaah. Dan ini kita sudah bahas dari hadis nomor 1071 sampai di hadis 1077. Dan sudah panjang lebar kita jelaskan bagaimana sholat berjamaah, terutama bagi laki-laki kalau di masjid sangat ditekankan, bagi perempuan di rumah sehingga tidak sholat sendirian. Jalan sholat berjamaah berlipat-lipat ganda keutamaannya dibandingkan sholat sendiri. Nah, di antara hal yang harus kita jaga adalah sholat. Tentu 5 waktu sholat semua dijaga, tapi yang diprioritaskan sekali itu adalah sholat subuh dan juga sholat isya. Karena 2 sholat ini sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik. Ini adalah sholat yang berhubungan sekali dengan waktu tidur. Isya sudah malam, biasanya orang cepat tidur, dan juga di subuh biasanya orang masih tidur. Atau para pelaku maksiat biasanya justru menghabiskan waktu mereka untuk berdosa di malam ini. Di waktu isya dan di waktu subuh. Mereka habiskan dengan masa kita sekarang diskotik, karaoke dan segala macam. Sehingga akhirnya lewatlah malam-malam yang harusnya dia memberikan hak jasadnya istirahat. Dan juga beribadah dan bermunajat. Menikmati berduaan dengan sang pencipta Allah di sholat malam. Dan doanya itu malah luput. Makanya itu 2 sholat ini adalah sholat yang luar biasa. Menguji iman seseorang. Kalau kita bisa mengerjakan, tentu kita akan mendapatkan ekstra pahala. Nah, beberapa hadis dalam bab ini kurang lebih ada 3 hadis. Hadis nomor 1078 sampai 1080. Di bab nomor 192, Imam Nawawi rahimahullah mengatakan bab dorongan untuk menghadiri sholat subuh dan isya berjamaah. Di sini penekanannya lebih kepada di masjid.
Dan sudah kalau kita kolerasikan dengan bab sebelumnya, maka ibu-ibu pun usahakan sholat berjamaah di rumah. Ya. Sama siapapun itu, kalau ada suami bisa minta suami dari masjid untuk menemani. Kalau tidak ada mungkin bisa anak, bisa pembantu. Kalau tidak ada orang sama sekali baru kita sholat sendiri. Tapi kita usahakan ada yang menemani sholat berjamaah karena itu dikali 25 kali lipat dibandingkan kita sholat sendiri. Dan sudah kita berikan hitung-hitungannya pada pertemuan yang lalu. Kalau subuh kita sholat sendiri, duhur sendiri, asar sendiri, maghrib sendiri, isya sendiri. Artinya kita dapat pahala 1 subuh, 1 duhur, 1 asar, 1 maghrib, 1 isya. Kalau kita sholat berjamaah, berarti kita dapat 25 subuh, 25 duhur, 25 asar, 25 maghrib, 25 isya. Perbandingannya 5 dengan 125. Dalam satu hari. Bagaimana kalau akumulasi seminggu? Bagaimana kalau sebulan? Bagaimana kalau setahun? Ada sebagian orang, subhanallah, mungkin seorang ibu punya anak gadis di rumah, tapi nggak pernah diajak sholat bersama. Sehingga akhirnya yang ibu sholat sendiri, anak sholat sendiri. Kita anggap mungkin mereka sholat, tapi nggak diajak berjamaah. Ini sayang sekali. Dalam sehari saja sudah terlalu jauh perbedaan derajat di surga dan besarnya pahala yang didapatkan. Hanya karena sholat sendirian. Makanya kita harus memaksimalkan keringanan-keringanan dalam agama seperti kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Kalau masih ada suami dan suami lagi sholat di masjid, bahasakan. Nanti kalau pulang tolong imami saya. Atau imami saya tunggu ya misalnya. Kita sudah jelaskan riwayat Abu Bakar pernah menemani seorang sahabat yang telat sholat berjamaah dan akhirnya beliau dihitung sholat sunnah. Walaupun dia mengulangi sholat yang baru saja selesai dikerjakan berjamaah dengan Nabi SAW. Begitu juga dengan sikap Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, di mana beliau sholat bersama Nabi SAW, kemudian pulang lagi mengimami kaumnya, gitu ya. Saking pentingnya untuk menjaga sholat berjamaah. Dan sudah kita singgung juga hadis yang lalu, sesungguhnya kata Nabi SAW, serigala itu hanya akan mencuri domba yang lepas dari kelompoknya, gitu ya. Karena kalau masih ramai, maka secara otomatis itu jauh lebih aman, ya. Baik, hadis pertama dalam bab 192 ini kita bacakan hadis nomor 1078 dari awal belajar, tentu ini urutannya. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal isya'a fi jama'ah, faka'annama qama nisfal lail, wa man shallal subha fi jama'ah, faka'annama shallal laila kullah." Barang siapa yang melaksanakan sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat separuh malam. Dan barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia telah sholat semalam suntuk. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Masih di nomor urut yang sama, ada riwayat nomor 2, tapi di nomor urut yang sama 1078. Dalam riwayat Tirmidzi dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahidal isya'a fi jama'atin kana lahu qiyamu nisfi lailah, wa man shallal isya'a wal fajra fi jama'ah kana lahu qiyami lailah." Barang siapa yang menghadiri salat isya berjamaah, maka dia mendapat pahala salat separuh malam. Dan barang siapa yang melaksanakan salat isya dan subuh berjamaah, maka dia mendapat pahala salat semalam suntuk. Kata At-Tirmidzi, hadis ini adalah hadis hasan sahih. Dua buah riwayat ini, Bapak Ibu sekalian, memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, pentingnya menjaga sholat berjamaah. Terulang lagi apa yang dibahas pada bab sebelumnya. Kita akan terus ulang-ulangi. Sholat berjamaah selama bisa berjamaah lakukan. Bahkan bisa Bapak Ibu sekalian kita bersedekah untuk saudara kita. Jadi kalau misalnya ibu sudah sholat dan bapak sekalian ternyata masuk di kamar anak baru mau sholat. Sebentar, ibu temani ya. Jadi ibu yang ambil inisiatif untuk menemani supaya tidak sholat sendirian. Ya, ini boleh dilakukan. Ini sudah kita jelaskan dalilnya panjang lebar di pertemuan yang lalu. Dan juga tadi baru saya ulangi riwayat Abu Bakar dan juga Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu ajma'in. Jadi bisa. Ya, termasuk misalnya suami biasanya ke masjid subuh tapi ternyata dia telat bangun. Contoh. Lalu ibu sholat atau dia sholat, tetap ibu temani sholat. Walaupun ibu sudah subuh duluan misalnya. Semua ini faedahnya sangat besar. Menghidupkan jamaah tadi ya. Ini yang pertama. Yang kedua, pentingnya untuk memperhatikan secara khusus sholat isya. Nah, ini juga berjamaah.
Dan di sini dikatakan siapa yang sholat isya berjamaah, maka pahalanya seakan-akan dia sudah mendirikan setengah malam. Setengah malam itu kalau kita hitung dari maghrib, misalnya maghrib jam 6, subuh jam 5. Itu kan 11 jam. Jam 6 sore, maghrib. Ini contoh kalau misalnya maghrib jam 6. Itu kan plus minus ya. Kadang-kadang lebih dari jam 6 sedikit, kadang-kadang jam 6 pas. Jadi beda-beda. Intinya kalau kita lihat maghrib jam 6, subuhnya jam 5 misalnya. Ya, kalau sekarang kan memang subuh sebelum jam 5 ya. Tapi biasa ada waktu di mana dia tergeser ke jam 5, jam 5, 10. Intinya jam 6 sampai jam 5, itu kalau kita hitung 11 jam. Setengahnya itu berarti 5 jam setengah. Kan gitu. Itu setengahnya. Kalau kita sholat isya berjamaah, dihitung walaupun kita cuma sholat 4 rakaat, pahalanya seperti setengah malam itu. 5 jam setengah sholat non-stop. Gitu. Ini hanya dengan sholat berjamaah. Tidak didapatkan kalau ibu dan bapak sholat isya sendirian. Sholat berjamaah, ibu kerjain di rumah pun sama. Akan mendapatkan keutamaan ini. Ya. Bapak-bapak kerjakan di masjid, sama. Ini sayang sekali. Kita bisa bayangkan kalau 5 jam setengah non-stop sholat. Berapa rakaat kita bisa lakukan itu. Karena mengerjakan sholat isya aja paling 5-10 menit. Misal. Itu 10 menit sudah lama banget itu ya. Tapi kalau kita anggap 10 menit saja. Kalau kita masuk ke 1 jam. Berarti kan 60 menit ya. Berarti seakan-akan dalam 1 jam kita mengulangi. Kurang lebih ada 6 kali sholat isya ya. Itu kalau kita hitung 10 menit ya. Kalau 5 menit berarti kita punya 12 kali sholat isya. Nah itu dikali 5,5. Nah, dikali lagi. Kalau 10 aja, 10 pahala sholat misalnya isya. Maaf tadi 6 ya. Kalau kita sholat 10 menit, 1 jam kan 60 menit. Berarti 6 sholat. 6 kali 5 gitu ya. Berarti 30. Tambah setengah gitu kan. Berarti kurang lebih kita sholat 30, 31, 32 kali isya. Non-stop gitu ya. Seperti itu kurang lebih kalau kita hitung 10 menit. Kalau kita hitung 5 menit sholat isya itu. Dan biasanya sih 5 menitan. 1 rakaat itu sekitar 1 menit biasanya. Berarti kita 2 kali lipat dari itu. Seakan-akan kita punya sekitar 60 kali sholat isya kita ulangi gitu ya. Seperti itu pahalanya. Kemudian faedah ketiga yang bisa diambil dari hadis tentang keutamaan sholat subuh berjamaah. Nah 2 sholat ini seperti ada satu hubungan satu sama yang lain. Karena kata Nabi SAW, siapa yang sholat isya berjamaah maka dia seperti menghidupkan setengah malamnya. Tadi sudah kita berikan rasionalnya sekitar mungkin kalau jam 6 sore masuk maghrib, jam 5 masuk subuh pagi. Maka 11 jam berarti 5 jam setengah. Nah kalau kita sholat subuh berjamaah kita seperti menyempurnakan sisa setengahnya. Berarti 5 jam setengah lagi kita non-stop sholat gitu ya. Nah berarti seperti semalam suntuk kita sholat. Hanya dengan menjaga 2 sholat ini. Apalagi sholat subuh lebih ringan. Cuma 2 rakaat ya. Tidak mengambil banyak waktu itu. Ini juga sekaligus kita ingatkan teman-teman sekalian. Jangan suka menunda-nunda sholat dari awal waktu. Karena sesibuk apapun sholat itu hitungan menit. Hitungan menit. Sayang banget gitu. Hanya karena ngobrol, hanya karena ini, hanya karena itu ya. Dan sudah kita sampaikan di pertemuan yang lalu, di bab yang lalu, supaya tidak ketinggalan sholat berjamaah, kita memang harus menganggap dan menjadikan ini sesuatu yang penting. Jadi sebelum azan, udah siap-siap, udah wudu, udah siap ibu mungkin sama mukenahnya, sudah di sejadah 5 menit, 10 menit sebelum azan sudah siap, sehingga kita tidak ketinggalan sholat berjamaah. Bapak-bapak juga begitu, sudah wudu. Jangan nanti azan baru mau bergerak. Sudah kita jelaskan kemarin banyak sekali kehilangan ini. Dia kehilangan menjawab muazzin. Itu pahala sendiri. Pernah kita jelaskan di bab azan. Karena kata Nabi SAW, siapa yang mengikuti, kalau kalian dengarkan muazzin, ikutilah apa yang diucapkan. Ini kan bisa luput. Kalau kita azan baru wudu. Kita nggak mungkin wudu sambil jawabin azan. Itu sangat jarang terjadi. Walaupun bisa saja. Tapi kalau kita sudah wudu sebelumnya, Bapak Ibu sudah siap, 5 menit, 10 menit sebelum azan sudah siap, maka secara otomatis azan kita akan tetap dapat. Karena kita lagi nggak ada aktivitas. Kita lagi nunggu itu. Kemudian kita juga bisa mendapatkan doa antara azan dan iqamah yang mustajab. Karena kata Nabi SAW, doa antara azan dan iqamah tidak ditolak gitu ya. Tidak diterima. Kita akan mendapatkan takbiratul ihram pertama imam. Tidak masbuk. Ya.
Karena kata Nabi SAW, siapa yang tidak ketinggalan takbiratul ihram imam selama 40 hari, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, 40 hari tidak pernah imam Allah Akbar, dia Allah Akbar juga, maka dia akan diselamatkan dari api neraka dan kemunafikan. Dua hal ini, dua hal yang sangat berbahaya, masuk ke api neraka disiksa, dan juga sifat munafik. Jadi dia tidak kafir, tidak muslim. Ada tengah-tengah, dan ini paling berat. Kalau orang kafir jelas statusnya, tapi orang munafik tidak jelas. Dan Allah mengatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu ada di dasarnya neraka. Nah, kita diselamatkan dengan takbiratul ihram imam. Makanya Sa'id bin Musayyib rahimahullah, seorang ulama tabi'in, mengatakan saya tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram imam 40 tahun. Ini dia cerita tentang dirinya. Dia cerita dalam riwayat yang lain, dia bilang, saya tidak pernah selama 40 tahun kecuali melihat pundaknya imam. Imam takbir, dia di belakangnya. Kenapa? Karena hanya memanage saja. Lebih cepat mempersiapkan diri sebelum sholat. Itu aja ibu perbaikin, Bapak sekalian. Itu aja kita perbaikin. Kita jangan lagi mulai sekarang tunggu azan baru mau break sholat. Enggak, memang 5-10 menit. Makanya kami di restoran, itu di kantor kami 10 menit sudah ingatkan. Semua pengunjung, semua pegawai pun kita ingatkan. Alhamdulillah 10 menit lagi akan azan, maka kita ingatkan untuk waktu sholat dan segala macam. Supaya sudah wudu, sudah jalan menuju ke masjid. Kalau ibu-ibu mungkin sudah siap di musola atau dengan mukenahnya. Jadi nggak ketinggalan hal-hal yang besar seperti ini. Saya pernah sentuh secara keimanan, kalau masih diingat ya, saya ingatkan kembali sekarang. Ibadah itu, Bapak Ibu sekalian, tidak bisa terulang. Sekali kita luput takbiratul ihram pertama imam, ibu dan bapak sekali masbuk aja. 1 rakaat misalnya. Banyak orang anggap remeh nih, dianggap biasa aja bagi dia. Padahal sebenarnya tidak bisa diperbaikin itu. Nggak bisa diperbaikin. Artinya, kalau tadi duhur kita masbuk 1 rakaat, sudah tercatat di buku amal kita, bahwa si fulan atau si fulana ini, dia masbuk 1 rakaat. Tak bisa diperbaikin selamanya. Kalau dosa, kita buat nih 10 tahun pun buat dosa. Tobat di tahun ke-11 masih bisa dimaafkan. Tapi amal soleh itu gak bisa. Ini nanti yang membedakan derajat seseorang di surga. Saya juga sudah ingatkan ya. Kita harus renungi baik-baik setiap selesai menyebutkan surga. Allah subhanahu wa ta'ala menambah dengan kata-kata khalidina fiha, artinya kekal selamanya di dalam tempat itu. Dari satu sisi kita gembira, karena masuk surga kita akan kekal, kepemilikannya abadi. Di dunia ini kan kita pemilikan sementara. Misalnya sertifikat tanah, rumah, BPKB, kendaraan ini, apa saja kepemilikan atas nama kita pun sementara. Karena kalau kita meninggal jadi warisan. Kalau di surga itu abadi. Sekali kita milikin istana itu, perhiasan itu, istana itu, semuanya akan selamanya. Khalidina fiha. Satu sisi itu menggembirakan, tapi sisi lain ini harus kita sentuh secara keimanan. Makna khalidina fiha juga yang perlu difahami adalah ibu dan bapak tidak bisa pindah, nggak bisa di-upgrade. Misal klasternya A sampai Z, beda-beda fasilitasnya, A, B, C, D, Z yang paling bagus. Ibu dan bapak sekali masuk surga misalnya dapat klaster D, misal, karena amal kita cuma sampai di situ. Ya, karena banyak yang kita lalaikan, misalnya tadi masbuk salat, zikir pagi petang terbengkalai, nggak pernah baca Quran, nggak pernah majelis ilmu, semua sudahlah sunnah gitu-gitu, nggak mau cuman sunnah ditinggalkan, dia cuma dapat D. Di sini sekali masuk khalidina fiha, kekal. Dia pindah ke E aja nggak bisa, kekalnya di situ. Masalahnya ini, dan penyesalan terjadi nanti di situ di akhirat. Oh, coba dulu saya sholat duha 4 rakaat ya, saya dapat misalnya H, kompleks yang H gitu ya. Dan itu pasti sudah beda banget fasilitasnya. Beda banget. Karena ada penjelasan dalam beberapa asar, derajat-derajat di surga Bapak Ibu sekalian, jaraknya itu bukan satu kayak kita bayangkan klaster A ke B itu hanya beda luas ruangan. Tapi dia bedanya antara langit sama bumi. Jaraknya jauh, sampai kata Nabi SAW waktu beliau keluar di malam hari, di kota Madinah, kebetulan langit lagi gemerlapan dengan bintang-bintang. Beliau mengatakan, sungguh nanti kalian akan lihat dari istana kalian, derajat-derajat di surga seperti kalian lihat bintang-bintang itu. Jaraknya jauh sekali. Kita hanya bisa lihat, oh itu istana ya. Tapi kita nggak tahu apa di dalamnya.
Jaraknya jauh. Dan di situ lebih bagus, lebih istimewa, lebih leks gitu ya. Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah itu istana para nabi-nabi? Sehingga jaraknya antara istana kami sama mereka itu jauh sekali. Kata Nabi SAW, bukan. Orang-orang soleh dari umatku. Ya, saya sudah pernah bilang, satu hari aja kita bisa bedain derajat kita sama teman kita di sebelah. Misal teman kita sholat selalu on time, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram, tidak pernah ketinggalan sholat qobliyah dan ba'diyahnya. Kita sholatnya cuma yang wajib saja. Anggap kita on time juga, tapi kita tidak sholat qobliyah dan ba'diyah misalnya. Udah cukup membedakan derajat kita di surga. Udah cukup. Mungkin hari itu dia sedekah, kita nggak sedekah. Mungkin hari itu dia majelis ilmu, kita tidak. Mungkin hari itu dia bakti sama orang tua, kita tidak. Banyak amal-amal yang bisa membuat perbedaan derajat di surga nanti. Makanya Nabi SAW mengingatkan, ini kepekaan secara keimanan ya. La tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kalian pelit-pelit atau perhitungan dengan satu kebaikan. Jangan anggap remeh. Selama depan mata eksekusi langsung. Ya. Selama ada peluangnya jangan disia-siakan. Karena memang gak ada waktu. Gak ada waktu buat kita. Membuang-buang waktu untuk menyanyiakan tidak beramal soleh itu kerugian, penyesalan hari kiamat. Orang mukmin yang cerdas, dia selalu sibuk dari amal soleh ke amal soleh yang lagi. Terus begitu. Tidak ada waktu untuk hal-hal yang lain. Setiap ibu dan bapak merasa ada waktu lowong, cari kesibukan apa ini supaya nambah lagi tambahan amal kita. Mumpung ajal belum datang. Karena waktu terbatas. Ya, ini penting sekali untuk difahami. Oleh karena itu jangan pernah disia-siakan peluang-peluang. Nah di antaranya tadi seperti sholat subuh dan isya berjamaah. Dan kita sudah bilang perbedaannya sudah beda sekali antara orang yang dapat takbiratul ihram, ya, sholat qobliyah, kemudian juga berdoa antara azan dan iqamah dengan orang yang melalaikan masalah itu. Ya. Jadi ini tidak bisa diperbaikin. Harus hati-hati sekali ya. Makanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah Bapak Ibu sekalian, beliau ketinggalan sholat berjamaah satu kali aja. Dia masuk masjid, orang sudah bubar sholat. Orang kan biasa mungkin kalau tidak faham ini, tidak paham teori yang kita sampaikan ini, mungkin dia pikir sudahlah sholat aja sekarang, masbuk ya sudah. Dia nggak rasa itu sebuah beban bagi dia. Tapi para sahabat, para tabi'in yang faham ini mereka merasa beban. Dia merasa salah depan Allah dan ini rugi banget karena sudah nggak bisa diperbaikin. Dia balas itu dengan malamnya dia sholat malam semalam suntuk, diganti sama dia dengan semalam suntuk. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah lagi pas habis beli kebun kurma, dia pakai, dan kebun kurma waktu itu betul mahal harganya, orang beli sekarang pun mahal sekali kebun kurma itu. Dan di negeri di Timur Tengah itu, kalau mau lihat orang itu kaya atau tidak, itu dia punya kebun kurma atau tidak. Ini perkataan sebagian teman-teman kami di sana ya. Karena mobil mewah, rumah besar itu sudah biasa bagi mereka. Tapi punya kebun kurma ini mahal harganya. Dan kurma itu sepanjang tahun bisa berbuah gitu ya. Umumnya ya, atau buahnya kalaupun dia tidak berbuah sepanjang tahun karena mungkin sekarang sudah banyak bibit yang ditemukan yang bagus gitu ya. Tapi dia buahnya dari 300 jenis kurma itu ada banyak yang kering yang bisa disimpan sampai setahun. Sehingga penjual-penjual kurma itu di sana pada kaya semua gitu ya. Dikonsumsi di kota-kota mereka, di negara mereka juga dikirim di luar gitu ya. Nah, Umar bin Khattab pernah beli kebun kurma. Pas dia masuk, karena tidak ada mikrofon kayak kita pengeras suara, lewat bagi beliau sholat asar. Bukan disengaja. Dia pas baru ngeh, oh waktu dia kembali ke masjid, orang baru bubar sholat. Sama Umar bin Khattab dijual kebunnya, disedekahkan semua nilainya. Ya, sebagai tebusan terhadap perbuatan tersebut. Coba lihat bagaimana pekahnya mereka supaya jangan itu tidak ada yang gantikan gitu ya. Karena bagi mereka itu mahal dan sekaligus melatih diri. Ini kalau kau buat salah lagi, hai diriku, saya akan hukum kamu loh. Nah sampai seperti itu. Jadi mereka melakukan perbuatan tersebut. Mereka dengan sedekah, mereka dengan sholat semalam suntuk. Banyak sekali amal-amal yang mereka kerjakan untuk justru menutupi ya amal-amal yang luput dari mereka. Nah ini yang perlu kita sentuh dari sisi kenapa kita tidak boleh luput dari setiap amal soleh termasuk sholat berjamaah. Dan saya bilang tadi tolong digeser sedikit saja. Persiapkan sholat dan jadikan itu program penting dalam hidup kita. Sebelum azan break semuanya. Udah selesai. Sesibuk apapun stop pekerjaan 5-10 menit. Maafnya saya mau sholat dulu. Udah selesai.
Sholat juga habis itu 10 menit selesai, kita kembali. Aktivitas lagi. Kita break sholat duhur. Kita ambillah mungkin 10 menit sebelum azan, 10 menit sholat, mungkin 5 menit lagi kita sholat sunnah, ya 25 menit semuanya. Itu kita break setengah jam. Masa kalau untuk istirahat makan kita bisa kasih spare 1 jam, sholat tidak gitu ya. Nah setelah itu, misalnya habis duhur, kita sudah selesai sholat, aktivitas lagi, silakan sampai asar. Banyak sekali waktu, berjam-jam gitu ya. Yang unik kadang-kadang, syaitan membisikkan di jiwa orang-orang muslim atau orang mukmin, kalau dia menunggu makanan favoritnya di restoran, walaupun dibilang, misalnya mau order ini ya, baik, tapi Bapak Ibu ini 15 menit, gak apa-apa. Dia dengan sabarnya nunggu 15 menit. Tapi kalau masuk ke musola atau masjid, lihat jam digital 5 menit lagi iqamah, itu masih dianggap berat sama dia. Oh masih lama, aja masih ngobrol, terima telepon, lewat sholat qobliyah, lewat doa. Padahal 5 menit itu sebentar sekali. Kan gitu. Ini sayang sekali ya, harusnya kita peduli dengan poin-poin seperti ini. Jadi intinya, menjaga sholat berjamaah harus diprogramkan. Sudah selesai, yang lalu-lalu berhenti. Tugas kita setelah ikut di taklim seperti ini berubah. Menjadi lebih baik gitu ya. Karena kalau tidak bisa mengubah kita, sayang sekali manfaatnya kecil. Jadi saya juga pernah bilang waktu kita bahas pertama masuk di bab sholat ya. Kan beberapa bab ke depan ini semua sholat. Saya bilang kalau Bapak Ibu mau perbaikin apapun, mulai dari sholat. Sholat aja, mulai sekarang pokoknya lakukan 3 hal. Saya bilang pernah itu ya. Tepat waktunya, tepat gerakan, tepat bacaan. Itu baru dia makan khusyuk. Sebelum azan sudah siap. Memang azan udah langsung sholat qobliyah, sudah langsung sholat wajib. Clear, selesai gitu. Nah itu penting sekali. Tepat gerakan sesuai dengan gerakan diajarkan Nabi SAW penuh dengan tumanina, ketenangan. Pelan-pelan saja. Nikmati setiap gerakan karena semua ada pahalanya. Dan yang ketiga tepat bacaannya. Juga tepat ucapannya dan pelan-pelan dibaca. Itu semua akan menyempurnakan pahala kita. Baik, hadis selanjutnya masih masalah subuh dan juga isya ya. Tapi di hadis nomor 1079 ini menyebutkan tentang besarnya pahala yang dijanjikan dan itu tidak disebutkan kadarnya. Biasanya memang kalau tidak disebutkan angka atau kadarnya ini berarti besar banget pahalanya gitu ya. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Wala ya'lamuna ma fil atamati was subhi la atauhuma walau habwa." Seandainya mereka mengetahui keutamaan yang sudah dijanjikan atau yang ada pada sholat subuh, pada sholat isya dan subuh, pasti mereka akan mendatanginya meskipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Orang Bapak Ibu sekalian tidak akan mendatangi sesuatu, mau makan, mau minum, mau aktivitas dengan merangkak kecuali ada uzur. Mustahil ada orang melakukan dengan merangkak kecuali memang ada uzur. Kita tidak bicara anak kecil ya. Anak kecil mungkin sambil bercanda dia atau dia masih merangkak. Kita bicara orang dewasa. Masuk akal nggak ibu dan bapak kalau mau ambil makanan di meja makan merangkak padahal bapak ibu sehat? Gak mungkin. Kecuali kita ada uzur, cacat, naudzubillah atau apa baru kita merangkak gitu kan. Itu juga mau minum, mau ketemu orang, mau apa saja itu nggak mungkin. Merangkak itu perbuatan yang memang kita mau tidak mau terpaksa dan itu di mata orang pasti jelek gitu ya. Nah di sini Nabi SAW menggunakan istilah itu. Kalau mereka ini yang suka lalaikan sholat berjamaah, tahu apa yang dijanjikan di sholat isya dan subuh, kemudian mereka tidak bisa mendapati kecuali merangkak, mereka akan merangkak. Atau mereka akan mendatangi walaupun merangkak. Jadi maksudnya biar sakit, biar ada urusan penting, pokoknya dia dahulukan itu. Paksakan untuk dapat isya dan subuh. Karena besarnya pahala yang dijanjikan. Itu maknanya sebenarnya ya. Jadi ini istilah atau kiasan digunakan Nabi SAW untuk bisa difahami. Mereka, seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada sholat isya dan subuh, pasti mereka akan mendatanginya meskipun merangkak. Karena besarnya pahala. Cuma memang masih dirahasiakan karena ini ujian bagi orang-orang beriman. Patuh nggak sih menjalankan perintah? Sebagian ulama menitikberatkan orang-orang beriman nanti pada saat mereka menerima balasan amal mereka, mereka terkejut. Kenapa? Karena merasa tidak sesuai sebenarnya, tidak berimbang antara
amal yang dia kerjakan dengan balasan yang Allah kasih. Jadi ibaratnya dia cuma menyerahkan ikan teri, dia dapatnya ikan paus gitu ya. Hanya dengan zikir sedikit saja, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar, Allah kasih pahala bergunung-gunung misalnya. Sampai kata Nabi SAW, ini sebagai contoh saja. Dalam sebuah hadis yang sahih, siapa yang merasa dirinya kurang dalam sedekah, kurang dalam jihad, kurang dalam ibadah lain, maka dia harusnya perbanyak subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar. Artinya ini amal ringan sekali, tapi nanti dia kaget, terkejut. Oh ternyata ucapan ini aja begini ya balasannya. Oh ternyata 2 rakaat sholat malam ini loh balasannya. Itu nanti akan menambah, kenapa dulu saya nggak buat ya, gitu jadi nyesel. Padahal sebenarnya mudah sekali orang melakukannya. Makanya jangan pilih-pilih amal. Setiap ada kesempatan, depan mata, tiba waktunya, kerjakan. Ingat, kita sendiri yang butuh dengan amal kita. Ya, tidak usah terpengaruh sama teman-teman. Ya, dia mau kurang, amalnya terserah dia. Jangan kita bodoh-bodohan ikut-ikutin sama orang. Ikut-ikutan sama orang ini hanya dia kurang, kita kurang. Gitu ya. Ini nggak perlu sama sekali. Selamatkan diri kita karena kita yang membutuhkan amal tersebut. Ya. Sama juga jangan terpengaruh dengan kata-kata orang yang selalu mengatakan, sudahlah, nanti buat dosa saja, nanti saya yang tanggung. Gak ada orang nanggung dosa orang lain, gak ada. Allah bilang, wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak ada orang yang menanggung dosa orang lain. Dia suruh kita zina, ayo masuk di hotel zina saja, nanti saya yang tanggung dosa kamu. Gak ada, itu omong kosong. Ya. Kita dapat dosa, dia juga dapat dosa. Cuman dia dapat dosa karena dia yang membayarkan kita atau menyuruh kita misalnya. Tapi tetap kita dapat dosanya. Ya, sebagaimana juga amal soleh sama. Ya, sudahlah nggak usah sholat itu nanti aja atau apa. Kita ikutan sama teman-teman. Maka dia kekurangan pahala, kita kekurangan pahala. Dia nggak dapat derajat surga, kita juga tidak dapat derajat surga. Kita rugi sendiri. Ya, ini kepekaan yang harus difahami ya. Itu dari hadis nomor 1079, berarti kita mengambil 2 pelajaran. Yang pertama, kedudukan sholat subuh dan sholat isya. Ya. Kemudian yang kedua, besarnya pahala yang dijanjikan, ya, yang Allah rahasiakan bagi orang-orang yang menjaga subuh dan isya. Saya sudah bilang tadi, nanti di surga itu orang banyak kaget-kaget melihat, oh ternyata pahalanya isya itu begini ya, luar biasa dahsyatnya. Hanya kerjain sedikit. Dan memang Allah itu kalau memberikan balasan luar biasa ya. Sebagai contoh misalnya zikir yang dibaca pada saat masuk pasar misalnya. Kita mungkin dalam seminggu, sebulan ada waktu pas masuk ke pasar, ke mall. Itu ada hadis yang luar biasa. Hadis sahih kata Nabi SAW, siapa yang masuk pasar atau kalau kita sekarang mungkin mall lalu membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dicatatkan baginya 1 juta pahala, dihapus 1 juta dosa, diangkat 1 juta derajat. Zikir ini kurang dari 1 menit. Lewat pasar, masuk mall baca, gitu kan. Itu luar biasa gitu, ya. Dapat 1 juta pahala, 1 juta dosa, dihapus, diangkat 1 juta derajat. Artinya amal-amal sederhana, tapi balasannya luar biasa. Jadi jangan pernah anggap remeh satu amal soleh. Akan cuman istighfar 3 kali habis sholat, nanti gampang aja deh, saya sambil makan dan minum. Duduk dulu zikir. Habis itu baru makan. Kita tidak tahu berapa besar kadar pahala yang Allah siapkan. Ya, kadang-kadang syaitan habis sholat kita dibisikin supaya kadang-kadang kita nanti zikir. Padahal kita tidak zikir. Digoda, yang penting kita berdiri dari tempat sholat, lewat doa malaikat, dan seterusnya. Ya, luput dari kita banyak hal. Baik, kemudian hadis yang terakhir nomor 1080. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maksudnya terakhir dalam bab kita ini 192. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa salatun athqala 'alal munafiqina min salatil fajri wal isya, walau ya'lamuna ma fihi ma la'atawhuma walau habwa." Tidak ada salat jamaah yang lebih berat bagi orang-orang munafik daripada salat subuh dan salat isya. Seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada keduanya, pasti mereka akan mendatanginya meskipun mereka merangkak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Dari hadis ini langsung aja kita ambil pelajaran bahwasanya yang pertama, malasnya orang-orang munafik mengerjakan ibadah. Itu memang cukup banyak ayat yang menjelaskan masalah itu ya. Wala ya'tuna sholata illa hum kusala. Mereka enggak datangin sholat kecuali dalam keadaan mereka malas gitu ya. Atau mereka ria hanya untuk dipuji oleh orang gitu ya.
Orang-orang munafik memang mereka tampil seakan-akan muslim hanya untuk dipuji oleh orang. Kemudian yang kedua, keutamaan sholat subuh dan isya dan besarnya pahalanya sampai Nabi memberikan kiasan kalau mereka tahu apa yang disembunyikan oleh Allah untuk dirahasiakan pahalanya, maka mereka akan mendatanginya walaupun merangkak gitu ya. Baik, kita sekarang masuk ke bab baru, bab 193 tentang bab perintah menjaga sholat fardu dan larangan keras serta ancaman berat meninggalkannya. Sekarang kita sudah tidak bahas lagi berjamaahnya, kita lebih mengerucut bahasan tentang tidak bolehnya orang melalaikan sholat fardu sendiri atau berjamaah. Kayak ada orang ya sholatnya kapan dia mau, atau satu hari dari subuh, duhur, asar, maghrib, isya dia cuma sholat isya, atau dia cuma sholat subuh, atau dia sholat asar, dia tidak jaga lima-limahnya gitu ya. Nah ini ada ancaman dalam masalah seperti ini. Mulai dari firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 238 yang berbunyi, Hafidhu ala salawati was salatil wusta. Peliharalah semua solat kata Allah. Dan solat wusta. Wusta artinya pertengahan. Pertengahan. Nah, ulama berbeda pendapat tentang masalah solat pertengahan, Bapak Ibu sekalian. Tetapi pendapat yang saya pegangi adalah wusta maksudnya solat asar. Solat asar. Dia solat pertengahan. Karena dia pertengahan antara subuh dengan duhur, itu dianggap solat di pagi hari. Kemudian maghrib dan isya dianggap solat malam hari. Maka asar ada di tengah-tengahnya. Asar ada di tengah-tengahnya gitu ya. Nah inilah yang dimaksud dengan solat pertengahan. Solat pertengahan. Di sini saksi bahasan kita kalau mau digarisbawahi di bukunya adalah peliharalah semua solat. Makna pelihara jaga. Jaga waktunya tadi, tepat waktunya, tepat gerakan, tepat bacaannya, dijaga semuanya. Ingat, geser mulai sekarang, persiapan sholat itu jauh sebelum azan. Ya, memang dilowongin waktu, bukan dipres-preskan, karena banyak kehilangan pahala dan juga derajat di surga. Yang bisa memperbaiki hanya Bapak Ibu sendiri. Ya, kami hanya bisa bicara dengan mikrofon seperti ini, ingatkan, gak mungkin kami awasin setiap waktu sholat. Maka orang yang cerdas adalah orang yang ya betul-betul dia peduli dengan masalah ini. Ada juga poin saya ingin tambahkan berhubungan dengan masalah keimanan. Tapi Ibu sekalian, ada level-level keimanan kita nggak bisa jangkau kecuali kita betul-betul menutup pintu pelanggaran dosa dan kita sibuk mengerjakan ibadah-ibadah nanti sampai ke level itu. Dia ibarat seperti jenjang. Contoh misalnya, ada satu level rajin baca Quran misalnya. Ini nggak bisa kita jangkau kecuali kita sudah tutup pintu dosa dan kita sudah mulai banyak kerja amal soleh. Nanti baru Allah bukakan pintu ini. Nanti kita rajin lagi kerjakan, nanti ada lagi level di atasnya. Nanti ada level terus begitu. Maka kita ada ibadah-ibadah yang kita tidak terfikir mengerjakan tapi sudah dikerjakan oleh orang-orang lain karena memang kita masih belum sampai ke situ. Kenapa kita tidak sampai? Masih buka pintu dosa, masih lalaikan amalan-amalan sunnah. Jadi kita nggak sampai di sini. Nah itu, makanya kita sulit sekali untuk mencapai derajat-derajat mereka gitu. Ya. Oleh karena itu kalau mau sampai ke situ, memang harus betul-betul semua keran-keran pelanggaran ditutup. Nah, ya, apalagi mumpung mau Ramadan, nah ini kesempatan ini bulan training untuk berhenti dari semua pelanggaran dan sibuk dengan amal-amal soleh. Ya. Nah ini sebulan ini kita di training untuk kita terapkan 11 bulan ke depan supaya kita lebih dekat dengan Allah, lebih kuat imannya. Nah untuk Ramadan akan datang kita tingkatkan lagi, terus begitu bekal 11 bulan ke depan sampai nanti kita bertemu dengan Allah dalam kondisi sempurna, pahala dan juga balasannya. Baik, selanjutnya surah At-Taubah ayat 5, dalil yang kedua tentang anjuran menjaga sholat 5 waktu, tepat waktunya, tepat gerakan, tepat bacaannya. Fa in tabu wa aqamus salata wa atau zakata fa khallu sabilahum. Jika mereka bertobat, maksudnya orang-orang kafir. Nabi Muhammad SAW diperintahkan kalau orang-orang itu masuk Islam, lalu kemudian mereka mendirikan sholat, mereka menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Jadi orang-orang yang ditawan oleh Nabi SAW dikasih pilihan. Masuk Islam atau memang tetap dalam keadaan kufur. Tapi biasanya mereka bayar jizyah atau denda ya.
atau menebus dirinya dengan harta mereka gitu ya kalau masuk tawanan. Tapi kalau mereka bertobat, mereka mau masuk Islam, mereka mau sholat, mereka mau zakat, maka mereka dibebaskan. Baik, kita masuk hadisnya di sini. Dalam bab 193 ada hadis nomor 1081 sampai 1088. Ya, ini kurang lebih ada 9 buah hadis ya yang kita akan pelajari insyaallah. 8 hadis ya, insyaallah ya. Dari 1081 sampai 1088. 1081-nya berbunyi dari Ibnu Mas'ud. Maksudnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdal? Qala as-salatu ala waqtiha. Qultu thumma ay? Qala birrul walidain. Qultu thumma ay? Qala al-jihadu fisabilillah." Saya bertanya kepada Rasulullah SAW, amalan apakah yang paling utama? Maka beliau SAW bersabda, sholat tepat pada waktunya. Lalu saya bertanya lagi, kemudian apa setelah itu? Kata Nabi SAW, berbakti kepada orang tua. Lalu saya katakan, kemudian apa lagi? Kata Nabi SAW, jihad di jalan Allah. Hadits ini muttafaqun alaih, yang tebal itu ya. Muttafaqun alaih itu artinya Bukhari Muslim. Ini sudah pernah kita jelaskan dari awal kelas hadits kita ini ya. Baik, dari hadits ini kita mengambil pelajaran yang pertama, kedudukan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kalau masih ingat, saya selalu bilang kalau ada sahabat yang menyampaikan kepada kita kronologis hadis, maka kita sebutkan sebagai keutamaan khusus, kemuliaan buat beliau ya. Karena di sini Abdullah bin Mas'ud mengatakan telah ditanya atau saya telah bertanya kepada Rasulullah SAW. Jadi beliau yang menyampaikan. Pelajaran yang kedua, pentingnya seseorang bertanya kepada ahli ilmu tentang keutamaan amal-amal. Ya, jadi Bapak Ibu bisa menanyakan dalam majelis ilmu 2 hal. Bisa bertanya tentang keutamaan amal soleh atau kita menanyakan tentang bahaya dan ancamannya sebuah dosa. 2 hal ini yang selalu membuat kita bisa konsisten untuk menjaga iman kita. Selalu sibuk bertanya amal soleh apa lagi, amal soleh apa lagi, mana yang lebih baik, zikir mana yang lebih baik, sholat mana yang lebih baik, bacaan Quran mana yang lebih baik, kapan yang paling afdal sholat malam, dan seterusnya. Ya. Atau kita bertanya, apa hukumannya orang kalau berdusta, kalau orang berzina, kalau orang riba. Nah, ini nanti akan disampaikan kepada kita, oh ada dalil begini, melarang begini. Nah, kalau kita berada di 2 hal ini, konsistensi menjaga keimanan itu ada. Kita jadi terjaga selalu ya, karena kita selalu sibuk dengan amal-amal soleh yang kita tanya, kita juga selalu hati-hati dari dosa yang kita lakukan. Nah, itulah Abdullah bin Mas'ud di sini bertanya. Kan beliau mengatakan dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Saya tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal apa yang paling baik? Nah, ini kan pertanyaan ini muncul bukan Nabi yang sampaikan, tapi karena dia bertanya. Nah, seperti itu ya. Dan bertanya ini tentu ada adab-adab yang disampaikan oleh para ulama, diantaranya bertanya kalau kita tidak faham, belum faham, menggunakan retorika yang santun ya kepada para pengajarnya, itu ada adab-adabnya. Kemudian juga tidak sengaja ingin menjatuhkan atau menyaingi para ulama tersebut, karena tidak boleh menuntut ilmu untuk bersaing satu sama yang lain ya, tapi untuk menjadi bekal hidup kita untuk kita ajarkan iya. Itu pelajaran kedua. Yang pertama kedudukan Abdullah bin Mas'ud. Yang kedua pentingnya seseorang bertanya kepada para ulama atau ahli ilmu apa yang dia butuhkan dari amal-amal yang baik, atau dia menanyakan tentang ancaman perbuatan dosa yang mungkin dia masih terjerumus atau dia khawatir terjerumus padanya. Pelajaran ketiga, bahwasanya sholat menduduki dalam hadits ini nomor 1 keutamaan yang paling afdal. Bayangkan ya, di atas bakti sama orang tua, di atas jihad. Ya. Artinya percuma bakti sama orang tua kalau tidak sholat. Percuma jihad kalau tidak sholat. Karena sholat tolok ukurnya. Umumnya, kata sebagian ulama, kalau orang menjaga sholatnya, maka ibadah lain terjaga. Ya, termasuk bakti sama orang tuanya, termasuk dia siap berjihad, termasuk dia mau kerjakan semua ibadah-ibadah lain. Kalau sholat sudah dijaga, Allah berkahi semua yang lainnya kita mudah untuk kerjakan. Nah, seperti itulah. Ya. Ini yang ketiga ya, tentang kedudukan sholat. Bahkan sholat amal afdal yang paling baik, mengalahkan bakti sama orang tua dan jihad. Pelajaran keempat,
kedudukan bakti pada kedua orang tua. Karena dia di atas jihad. Makanya orang kalau mau pergi berperang biasanya izin sama orang tuanya. Ada beberapa sahabat datang izin kepada Nabi SAW mau perang. Tapi Nabi tanya, kau punya orang tua enggak? Ya, sampai ada sahabat masih muda tuh mau perang, lalu Nabi tanya, apa kau punya kedua orang tua? Dia bilang iya. Bagaimana kau meninggalkan keduanya dalam kondisi mereka sedih? Karena tidak mau anaknya berperang. Kata Nabi SAW, pulang gembirakan mereka kembali. Jadi tidak disuruh ikut berperang, ya, sampai orang tuanya ridho gitu ya. Kecuali kalau jihad sudah masuk dalam bab fardu ain. Fardu ain itu maksudnya wajib individual. Itu dalam 3 keadaan di bab jihad. Yang pertama itu kalau pemimpin negara sudah menginstruksikan. Kalau pemimpin negara sudah mengatakan perang, misalnya kita dulu pemerintah kita mengatakan lawan Belanda, lawan Jepang atau dijajah, itu wajib. Laki-laki, perempuan semua harus ikut. Itu nggak ada pilihan. Ini nggak perlu izin sama orang tua. Yang kedua, kalau 2 pasukan sudah bertemu, kita ada di kancah peperangan, musuh di depan sudah akan berhadapan, ini nggak boleh sama sekali kita menghindar. Ini sudah fardu ain. Secara individu wajib. Fard kan wajib. Ain itu maksudnya individu. Fardu ain maksudnya secara individu wajib. Yang ketiga, kalau wilayah sudah diserang oleh musuh. Seperti kasus waktu itu Madinah di masa Nabi SAW diserang oleh orang Quraisy, terjadilah perang Uhud, ya. Maka semua laki-laki waktu itu wajib berperang. Semua yang ada di Madinah pun siap untuk membela Madinah waktu itu, ya, membela Islam. Baik, itu masalah faedah keempat, yaitu kedudukan bakti sama orang tua. Tentu kalau kita ingin bahas ini panjang sekali, tapi yang jelas bakti sama orang tua bisa kita lakukan di masa hidup dan setelah beliau meninggal. Ya, dua-duanya bisa kita berbakti. Tapi tentu berbakti semasa hidup itu jauh lebih besar peluangnya, luas. Karena ada hal-hal yang bisa kita kasih dalam bentuk bakti di masa hidup tidak bisa di masa meninggal. Contoh kita memberikan makan, minum, menjenguk kalau sakit, mengantar ke lokasi yang dia ingin. Itu kan sudah tidak ada kalau beliau meninggal. Ya, tapi kita amal-amal yang lain seperti sedekah, ya, menyebarkan ilmu pengetahuan dari beliau dan segala macam ini bisa dihidup dan dimati, gitu ya. Tapi yang jelas jangan setelah orang tua meninggal kita sudah anggap bebas tugas kita, ya. Kemudian kita tidak mau lagi masuk ke bab bakti, jangan. Ya, jalankan semua hal-hal yang bisa bakti. Di antaranya sabda Nabi SAW pada saat seorang sahabat datang dan mengatakan, ya Rasulullah, apakah masih ada tersisa baktiku pada orang tua yang sudah meninggal? Kata Nabi SAW, iya, engkau menyambung hubungan dengan orang-orang terdekatnya. Jadi sahabat-sahabat ibu kita, sahabat ayah kita, saudaranya, saudarinya, paman, tante, ini harus kita kontak berhubungan sama mereka. Sebagai bentuk pengganti daripada orang tua kita. Dari orang tua kita. Nah ini penting untuk digarisbawahi itu ya. Ya, jadi bakti sama orang tua setelah meninggal ya. Di antaranya kita menyambung hubungan sama orang-orang yang dekat dengan beliau. Termasuk teman-temannya ya. Teman-teman orang tua. Bagaimana kalau non-muslim? Tetap non-muslim tidak masalah. Kita tetap berbuat baik sebatas yang dibolehkan dalam agama. Seperti jenguk kalau sakit, kita memberikan hadiah. Karena kan dalam Islam itu masuk dalam bab toleransi. Yang tidak boleh kalau sudah sampai mendukung ibadahnya. Ya. Termasuk misalnya saudara, paman, saudara dan saudari ibu dan ayah kita, paman, tante, tapi mereka non-muslim. Tetap kita harus berbuat baik sama mereka. Kita berbuat baik sama mereka. Dan pernah kita jelaskan pengganti ibu itu yang paling dekat adalah saudarinya ibu, tante dari ibu. Pengganti ayah adalah paman dari ayah, saudaranya ayah. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan al-khalatu bimanzilatil saudarinya ibu itu pengganti ibu, posisi ibu. Sama nenek, misalnya ibu kita meninggal tapi nenek masih hidup, nah itu nenek juga pengganti ibu. Nah kalau ayah itu paman, saudaranya ayah. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu seringkali menemui pamannya Abbas sambil duduk dekat pahanya dan mengatakan, paman ridholah padaku. Nah, kenapa? Karena ini saudara ayahnya. Ayahnya meninggal dalam kondisi kafir, Abu Thalib. Tapi Abbas dalam kondisi muslim. Maka dia pun akhirnya berbakti sama pamannya gitu ya.
Jadi jangan dilupakan, ini tetap harus kita lakukan bakti-bakti ini ya. Termasuk dalamnya adalah bersedekah buat mereka, badal haji dan umroh buat mereka, gitu-gitu ya. Ini semua amal-amal yang bisa sampai kepada si mayit kalau sudah meninggal. Kalau masih hidup, udah semuanya lakukan. Dahulukan orang tua dalam apapun gitu ya. Termasuk kebutuhan kita sendiri, kita bisa mendahulukan itu. Kemudian yang pelajaran yang kelima yang bisa diambil, kedudukan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia datang setelah sholat tepat waktu ya, dan juga bakti dengan kedua orang tua. Dan ini tentu jihad ada bahasan sendiri. Sebuah ibadah yang sangat mulia, dan Nabi SAW mengumpamakan orang yang orang yang jihad itu seperti orang yang sholat puasa tidak berhenti, dan sholat malam tidak berhenti dari pertama pergi sampai pulang. Karena besarnya pahalanya gitu ya. Baik, hadits nomor 1082 berbunyi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan." Islam dibangun di atas 5 perkara, bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan atau sesembahan yang benar kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah, dan puasa Ramadan. Hadis ini riwayat Bukhari dan juga Muslim. Dan hadis ini umum ya, menyampaikan tentang rincian rukun Islam yang 5. Kita langsung ambil pelajaran yang pertama, bahwasanya rukun Islam ada 5, dan ini paling dasar. Dan rukun Islam ini sudah pernah kita jelaskan, semuanya wajib, hanya saja dibagi 3 lagi oleh para ulama. Yang pertama ya adalah pembagiannya itu yang wajib tidak ada pilihan, 2 kalimat syahadat dan sholat. Ya. Ada orang kalau tidak syahadat tidak dikatakan muslim, atau kalau ada orang muslim tapi membatalkan syahadatnya berarti batal keislamannya. Begitu juga dengan sholat 5 waktu. Kalau dia pungkiri nggak ada sholat itu, maka dia kufur, gitu kan? Dia harus syahadat lagi. Kalau dia meninggalkan sholat secara malas-malesan, maka ini harus segera taubat nasuha, ya, dan meninggalkan kemalasannya itu, dan dia harus segera mengerjakan sholat. Yang kedua, wajib tapi masih bisa diganti dengan hari lain kalau punya uzur, itulah puasa Ramadan. Karena wanita haid, wanita nifas, orang yang sakit, orang musafir, dia boleh tidak puasa, kemudian nanti diganti hari lain. Tetap wajib tapi masih bisa diganti hari yang lain. Yang ketiga, wajib tapi bagi yang mampu saja, zakat dan haji. Ya, ini rukun pembagian rukun-rukun Islam itu ya. Tetapi khusus untuk zakat dan haji, jangan salah persepsi, jangan mengatakan itu kan bagi yang mampu. Saya belum mampu, ya udah saya nggak usah pikirin, keliru ya, bukan begitu pemahamannya. Tetapi bagaimana kita niat, bertekad, berusaha agar kita bisa mengeluarkan zakat. Ya, kalau kita tadinya mustahik penerima zakat, kita ubah, kita niat supaya kita menjadi muzaki yang keluarin zakat. Mustahik artinya orang yang berhak menerima zakat. Dan tadinya mungkin kita cuma lihat orang pergi haji. Sekarang kita niat, bertekad dan berusaha berdoa sama Allah agar kita satu waktu bisa pergi haji. Sehingga minimal sekali seumur hidup. Nah, sehingga rukun Islam kita itu sempurna. Nah, itu yang perlu difahami. Kemudian yang ketiga, yang pertama itu pembagian rukun Islam jadi 5. Yang kedua, ya ini adalah urutan rukun Islam itu sendiri. Nah, ini sebutan urutannya adalah syahadat dulu, baru sholat, baru zakat, baru haji, baru puasa Ramadan. Walaupun memang di beberapa riwayat lain, puasa Ramadan dengan haji ini kadang-kadang berbeda tempat saja. Tapi urutan syahadat, sholat, zakat ini selalu berurut, gitu ya. Nah, seperti itulah. Baik, hadis nomor 1083 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa in fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwaluhum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah.
mendirikan sholat, dan menunaikan zakat. Apabila mereka melakukan hal itu, maka mereka telah melindungi darah dan harta mereka dariku, kecuali dengan hak Islam, sementara hisab mereka diserahkan kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Dari hadis ini kita ambil pelajaran Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, adanya perintah agar menyebarkan Islam. Perintah Allah SWT kepada Nabi SAW untuk menyebarkan Islam. Dan kita pun juga umatnya dianjurkan menyebarkan Islam. Agar orang-orang syahadat, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat. Kemudian pelajaran yang kedua, jadi bab kita masalah sholat, kedudukan sholat yang datang setelah 2 kalimat syahadat. Artinya memang awal sekali orang masuk Islam yang harus dia kerjakan adalah sholat setelah itu. Pelajaran yang ketiga, siapapun yang masuk Islam, mendirikan sholat, menunaikan zakat, maka mereka akan dilindungi secara hukum oleh Islam. Kemudian yang terakhir, pelajaran yang keempat ya. Ada potongan akhir hadis, illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah, kecuali dengan hak Islam sementara hisab mereka diserahkan kepada Allah. Maksudnya, kalau dia sudah masuk Islam, dia sholat, dia zakat, dia aman. Kecuali dalam hak Islam. Maksudnya, misalnya dia sudah syahadat masuk Islam, tapi ternyata dia mencuri. Tetap aja dia kena hukum hudud atau had yang dipotong tangannya misalnya gitu ya. Kalau dia berzina tetap kena hukum cambuk kalau belum menikah dan dirajam kalau sudah menikah. Ini kalau kita bicara hukum Islam ditegakkan gitu ya. Itu yang dimaksud dengan kecuali dengan hak Islam. Sementara hisab mereka diserahkan kepada Allah. Nanti kalau mereka meninggal di akhirat, masuk surga atau masuk neraka itu diserahkan kepada Allah. Dan ini pelajaran yang kelima ya. Bahwasanya pelaku dosa besar dalam Islam di akhirat nanti dibawa masyiahnya Allah atau dibawa naungan Allah. Disilakan tahta masyiah. Jadi keyakinan ahli sunnah wal jamaah, Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang, misal kita kenal seseorang banyak sekali dosanya, tapi dia muslim, dia sholat tapi dia masih berzina, dia masih korupsi, dia masih segala macam, kita nggak boleh pada saat dia meninggal kita vonis dia masuk neraka. Nggak boleh kita vonis dia masuk neraka. Karena memang dalam keyakinan ahli sunnah wal jamaah mereka dibawa naungan Allah. Kata Nabi SAW, insya adzab wa insya ghafaralah. Kalau Allah mau Allah maafkan, kalau Allah mau Allah hukum gitu ya. Jadi kita tidak usah vonis. Yang kita boleh vonis orang itu masuk neraka kalau meninggal dalam keadaan kafir. Tapi kalau masih muslim, kita nggak bisa vonis dia masuk neraka. Dikatakan diserahkan urusannya kepada Allah. Gitu ya. Itu kalau sudah meninggal, masa hidup pun tidak boleh Bapak Ibu menghardik, menyalahkan, ya di sini menyalahkan dalam arti kata memvonis ya, memvonis pelaku dosa dia tidak akan diampuni oleh Allah, itu nggak boleh. Misal Bapak Ibu punya seorang teman selalu aja berzina, nggak pernah berhenti, Ibu dan Bapak nasihatin tidak mau dengar, tidak boleh kita bilang kamu ini ahli neraka, itu nggak boleh. Tapi kalau kita bilang misalnya perbuatanmu ini nanti mendatangkan dosa besar, bisa saja kamu masuk neraka loh. Kita tidak vonis. Kita hanya menyampaikan ini bisa membawa ke neraka, itu tidak apa-apa. Tapi vonis nggak boleh. Makanya dalam sebuah riwayat kata Nabi SAW ada 2 orang, yang satunya soleh, yang satunya fajir. Satunya ini ahli maksiat. Yang soleh ini selalu ingatkan yang fajir, yang ahli maksiat. Jangan buat begini, jangan buat begitu. Tapi yang fajir ini nggak mau dengar. Sampai pada puncaknya si soleh ini mengatakan Allah tidak akan ampuni kamu. Divonis. Maka Nabi SAW mengatakan Allah pun berfirman, ya siapa orang ini berani-beraninya melangkahiku. Ketahuilah aku telah memaafkan dosa si pelaku dosa tadi dan aku sudah hancurkan amalmu. Jadi kita nggak boleh berbangga juga kita sombong dengan amal yang sudah kita kerjakan. Kalau Allah mudahin kita beramal kita syukuri. Tapi kita tidak boleh menganggap diri kita lebih baik dari orang lain. Gitu ya. Bisa saja dia lebih baik. Ya. Mungkin sholat kita unggul, tapi mungkin puasa dia unggul. Mungkin puasa kita unggul, mungkin baca Quran dia yang unggul. Mungkin baca Quran kita unggul, mungkin bakti orang tua dia unggul dan seterusnya. Ya. Makanya Hasan Basri rahimahullah waktu ditanya makna tawadu, apa itu merendah karena Allah. Yang kata Nabi SAW, man tawadu lillah rafa'ahullah. Siapa yang bertawadu karena Allah, maka Allah akan tinggikan derajatnya.
Maka ditanya apa itu tawadhu? Kata beliau, jangan kau lihat seorang muslim depan matamu kecuali kau sudah mengatakan dia lebih baik dariku. Tidak usah kita langsung vonis, hanya mungkin ibu-ibu kebetulan pakai hijab, terus ketemu orang tidak pakai hijab, lalu kita mengatakan, oh saya lebih baik dari dia. Enggak, belum tentu. Mungkin dia dosa di situ, tapi mungkin dia lebih baik dari sisi lain, kan itu contohnya. Baik, hadis nomor 1084 dari Mu'adz radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya diutus oleh Nabi SAW menuju Yaman dan beliau bersabda, innaka ta'ti qauman min ahli kitab fad'uuhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah fa inhum ata'u lidhalik fa'alimhum anna Allah ta'ala iftarada alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa layla fa inhum ata'u lidhalik fa'alimhum anna Allah ta'ala iftarada alaihim sadaqah تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بين وبين الله حجاب. Terjemahannya, kata Mu'adz radhiyallahu anhu, saya pernah diutus oleh Nabi SAW ke Yaman dan beliau mengatakan atau bersabda, sungguhnya engkau hai Mu'adz akan mendatangi satu kaum dari ahli kitab nanti di Yaman sana, ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Maka ajaklah mereka untuk bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan aku adalah Rasulullah. Maksudnya 2 kalimat syahadat masuk Islam. Apabila mereka mentaati hal itu, masuk Islam, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah Ta'ala telah mewajibkan mereka melaksanakan sholat 5 waktu dalam setiap sehari semalam, subuh sampai isya. Apabila mereka mentaati hal tersebut, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah Ta'ala mewajibkan kepada mereka zakat yang diambil dari orang kaya mereka dan dibagikan kepada orang miskin mereka. Jika mereka mentaati hal tersebut, maka hindarilah harta-harta mereka yang berharga dan takutlah terhadap doa orang-orang yang teraniaya karena tidak ada penghalang antara doa itu dengan Allah. Di bawahnya hadis tertulis muttafaqun alaih. Hadis ini hadis yang cukup panjang dan kita ambil beberapa pelajaran. Yang pertama, kedudukan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, karena beliau yang menceritakan tentang kisah ini. Nabi suruh dia ke Yaman, lalu Nabi ajarin dia bagaimana berdakwah, gitu kan? Step-step dakwah di sini disebutkan tahapan-tahapannya. Ini berarti keutamaan Mu'adz sendiri karena beliau yang cerita tentang pengalamannya. Yang kedua, pentingnya mendakwahi ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Dan sebenarnya mendakwahi mereka harus lebih mudah daripada mendakwahi orang-orang lain. Karena mereka mengenal ada Tuhan namanya Allah. Tinggal kita menyempurnakan dakwah kita kepada mereka. Kalau ada Nabi loh setelah Nabi Musa dan Nabi setelah Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW, dan kita pun umat Islam yakin tentang keberadaan Nabi Musa dan Nabi Isa SAW, itu namanya ahli kitab. Ya. Dan mereka lebih pantas untuk segera didakwahi, disampaikan. Dan tugas kita hanya menyampaikan. Bukan tugas kita memaksakan dakwah tersebut. Saya pernah bilang, target tujuan dakwah adalah penyampaian, bukan penerimaan. Kalau Bapak Ibu targetnya penyampaian, kita tidak akan jenuh untuk terus menyampaikan. Hari ini ditolak, besok kita sampaikan. Besok ditolak, kita sampaikan lusa. Karena bagi kita setiap penyampaian ada pahalanya. Tapi kalau target kita penerimaan, apa yang kita sampaikan harus diterima, itu kekecewaan nanti. Ini orang disampaikan kebaikan tapi nggak mau dengar. Akhirnya kita berhenti berdakwah. Dan itu. Padahal sebenarnya ada orang subhanallah yang kita dakwahi sekali, dia tersentuh. Ada orang yang dakwah kedua baru tersentuh. Ada orang dakwah yang kelima baru tersentuh. Kita sendiri kadang-kadang ada hadis yang kita dengarkan. Mungkin sekian puluh kali kita dengar baru kita amalkan. Kan gitu. Jadi tidak semua orang spontanitas langsung bisa menerima dan mengamalkan. Maka ada tahapan-tahapannya gitu ya. Nah seperti itulah. Jadi ahli kitab kalau kita dakwahi ini bagian daripada perintah Nabi SAW. Walaupun berdakwah juga termasuk kepada orang Hindu, orang Buddha, orang ateis, tidak yakin ada Tuhan. Semuanya boleh kita sampaikan tentang Islam. Tapi ahli kitab ini adalah orang yang paling dekat dengan kita sebenarnya. Karena mereka yakin Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau ada yang datang ke kami masuk Islam dari ahli kitab, dari orang Nasrani, selama memang Yahudi itu nggak ada ya. Karena memang Yahudi jarang sekali bisa dikatakan masuk Islam, mereka eksklusif. Tapi orang Nasrani banyak. Dan pada saat mereka masuk Islam, kita menjelaskan tentang siapa itu Allah, itu gampang sekali. Karena mereka sudah tahu Tuhan Allah itu ada. Dan mereka yakini. Tinggal kita sempurnakan, ya ajak mereka menyempurnakan iman kepada Nabi Isa dengan penyempurnaan iman kepada Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Seperti itulah.
Nah tapi kalau selain ahli kitab, mungkin kita butuh menjelaskan dulu siapa itu Tuhan, kita datangkan bukti kalau memang alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan seterusnya gitu ya. Ini pelajaran yang kedua yang bisa diambil tentang mendakwahi ahli kitab. Pelajaran yang ketiga, adanya step dalam berdakwah. Mulai dulu dengan syahadat. Ajak dulu kepada syahadat, jelaskan syahadat. Jadi jangan buru-buru, kamu kalau masuk Islam harus syahadat, sholat, zakat, puasa Ramadan, haji, perang, jihad, ya, bakti orang tua dan segala macam. Itu terlalu menumpuk. Mulai syahadat dulu. Ya, makanya orang yang baru masuk Islam diistilahkan dengan mu'allaf, artinya hatinya masih lemah. Gitu ya. Di sini Nabi SAW mengajarkan, nanti kau akan datangi ahli kitab, ajak dulu syahadat. Kalau mereka patuhi itu, baru pindah ke ajarin mereka sholat. Kalau mereka patuhi itu, baru ajak mereka zakat. Nah gitu ya. Berarti ada tahapan dalam menyampaikan. Ya. Sama dengan dalam pengajian para da'i-da'i. Mereka tidak mungkin dalam majlis pertama di orang-orang yang masih awam sekali langsung membahas tentang masalah ilmu usul fikih, mustalah hadis. Itu susah banget ya. Tapi bagaimana membahas hal-hal yang ringan, keutamaan sholat, keutamaan puasa. Nanti step selanjutnya baru pindah lebih dalam ya. Misalnya kita kayak belajar hadis, ini kan kita baru belajar hadis, terjemahan dan faedahnya. Ada step di atas ini. Kita belajar tentang mustalah hadis, istilah-istilah dalam ilmu hadis. Kapan kita bisa tahu hadis itu sahih, kapan kita tahu itu hasan, kapan kita tahu itu dhaif atau lemah, kapan kita tahu atau bagaimana kita tahu hadis itu maudhu, hadis palsu, ya. Kemudian rinciannya ada juga namanya turuk takhrij ahadits, cara menelusuri hadis itu bagaimana kita tahu, pelajari sanad orang-orang gitu ya. Tapi ini biasanya dipelajari di kuliah. Atau di pasca sarjana biasanya gitu ya. Jadi kita diajarin cara bagaimana menelusuri tahu hadis ini sahih atau tidak. Dari sanadnya, misalnya Ahmad meriwayatkan dari Yusuf dari Musa dari Abdullah bin Umar, belum dari Nabi. Ini contoh saja nama-namanya ya. Jadi nanti kita cari tahu nih, ini si Ahmad ini orangnya terpercaya nggak? Itu ada buku sendiri. Membicara tentang individu, biografinya saja. Orang ini hidup tahun sekian sampai tahun sekian, ulama-ulama pada waktu itu memuji dia, ada ulama ini berbicara, sampai kita tahu, oh orang ini memang terpercaya. Pindah tahap yang orang kedua, orang ketiga, nanti kita tulis semua biografinya mereka, kita tahu, nah baru kita tahu, oh hadis ini ternyata sahih. Misal contoh. Kita juga tahu nanti dalam ilmu itu ada namanya hadis yang ahad dan mutawatir. Ahad itu satu jalur saja. Jadi misalnya fulan sahabat Nabi namanya hadis ahad. Ada hadis yang jalurnya banyak, namanya mutawatir. Dari jalur ini ada, jalur ini ada, jalur ini ada. Jadi ada banyak sahabat yang meriwayatkan hadisnya, ada banyak tabi'in yang meriwayatkan hadisnya. Bahkan jalur ini mungkin beda orangnya sama jalur yang lain. Nah ini namanya mutawatir. Umumnya hadis mutawatir itu semua diterima. Karena satu sama yang lain menguatkan. Ya, karena kalau ini sedikit agak lemah, yang ini menguatkan. Ini lama-lama nanti jadi kuat karena banyak riwayat yang saling dukung. Itu contoh-contoh tahapan-tahapannya ada. Maka kita butuh tahapan dalam menyampaikan. Ibu dan bapak mendidik anak-anak di rumah bertahap. Fokus apa dulu nih? Sholatnya aja dulu. Sholat dulu kita fokus. Sampai dia udah sholat benar-benar, nah baru kita pindah ke yang lainnya. Kecuali memang ada momen-momen kita lagi makan, kita ingatkan baca basmalah, tangan kanan, oke. Tapi kalau kita mau jadikan targetnya bertahap. Ibu bapak targetnya apa dulu? Dia sholat aja dulu. Tutup aurat dulu. Terus begitu target. Bertahap sampai nanti ya kita sempurnakan keislaman dia gitu. Tapi memang kalau mau mulai, tahapan yang dimulai itu adalah sholat di sini. Sholat, kita fokus, kemudian zakat, nah baru masuk yang lainnya. Pelajaran yang keempat yang bisa diambil. Tadi kan pertanyaan pertama kedudukan Mu'ad, yang kedua pentingnya mendakwai ahli kitab, yang ketiga tahapan dalam berdakwah. Pelajaran yang keempat yang bisa kita ambil ya adalah masalah haramnya ya untuk menyentuh harta yang bukan milik. Ya. Situ Nabi SAW mengingatkan, ingat kamu nanti jadi dai ya. Nabi bilang, fa iyyaka wa karaima amwalihim. Hati-hati kamu dengan harta-harta bernilai mereka. Jangan nanti kamu gunakan nama agama lalu kamu menipu, ngambil uang, gitu kan? Karena biasanya orang itu kalau menyampaikan agama pasti dipercaya. Nah,
Nah, jangan tunggangi kepercayaan itu justru untuk mengambil uang dari jamaah, ya seperti itu ya. Untuk bantu dia pribadi lah, untuk apalah, untuk segala macam. Nah itu Nabi SAW ingatkan, kamu nanti berdakwah, mereka masuk Islam pasti muncul rasa suka mereka pada kamu, hai Mu'adz. Hati-hati dengan harta mereka. Yang Nabi SAW larang itu ya. Orang yang ceramah, orang yang mengajar di pesantren, di TPA, boleh nggak diberikan gaji? Boleh. Tapi bukan berarti dia menunggangi keadaan justru untuk, karena dia pemimpinnya, dia main minta-minta kumpulin uang sekian persen, harus bantu ini, belikan dia rumah, belikan dia pulsa, belikan ini, nggak ada. Dalam Islam tidak ada. Orang kalau ikhlas karena Allah tidak akan ada masuk ke bab itu. Nabi SAW ingatkan supaya memang targetnya adalah dakwanya itu ya. Itu pelajaran kita yang keempat ya. Sekarang pelajaran yang kelima, dilarangnya seseorang untuk menzalimi orang lain karena tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus hati-hati kalau kita menzalimi orang lain. Menzalimi itu mengambil yang bukan hak kita atau tidak memberikan hak orang. Nah itu menzalimi. Di dua sisi ya. Kita ambil yang bukan punya kita, itu berarti kita zalim pada orang. Atau ada orang punya hak sama kita, kita nggak kasih. Seperti gaji pegawai, gaji pembantu, gaji supir, bagi hasil. Ya, ini semua ini tidak boleh. Tidak boleh misalnya Bapak Ibu punya perusahaan untung. Dan Bapak Ibu atur sama akuntingnya, finance-nya. Nanti jangan bilang ya perusahaan untung. Supaya bonusnya pegawai nggak cair. Bisa demi untuk meraih keuntungan perusahaan. Nah itu tidak boleh. Ingat, muamalah kita secara zahir dengan orang depan mata, tapi sebenarnya yang hakikinya adalah kita berhubungan sama Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kita sama Tuhan orang yang menzalimi kita atau orang yang kita zalimi satu, Allah. Dan Allah itu Maha melihat, Maha adil. Dia akan tegakkan semua hukum pada setiap orang gitu ya. Baik, selanjutnya hadits nomor 1085. Dari Jabir radhiyallahu anhu beliau berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas salat. Sungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di sini kita ambil satu pelajaran saja. Artinya orang kalau meninggalkan solat berarti dia sangat dekat dengan kekufuran. Makanya tadi sempat kita singgung, kalau mau perbaiki apapun mulai dari solat. Kalau kita perbaikin sholatnya maka semua akan aman. Karena dia akan sangat ya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, jauh dari kekufuran, jauh dari dosa dan seterusnya. Kemudian hadis nomor 1086 dari Buraidah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW beliau bersabda, al-ahdu alladhi bainahum as-salah faman taraka faqad kafar. Perjanjian yang ada di antara kita dan mereka, ada footnote mereka, maksudnya adalah orang-orang munafik ya, adalah salat. Situ ada footnote di bawah nomor 694 ya. Itu Imam Nawawi menerjemahkan mereka adalah orang munafik. Perjanjian yang ada di antara kita dan mereka atau orang munafik adalah solat. Karena itu barang siapa meninggalkan solat maka sungguh dia telah kafir. Diriwayatkan oleh Tirmidzi. Dari hadits ini kita perlu garis bawahi yang dimaksud dengan kekufuran di sini adalah orang yang meninggalkan solat secara jahdan, pembangkangan. Nggak ada solat itu. Nah itu kafir dia. Detik itu dia kalau mau taubat dia harus syahadat. Tapi kalau orang tinggalkan sholat takasulan, males-malesan, ya nggak mau sholat atau kapan dia mau sholat kapan dia mau, ini dosa besar. Dosa besar. Ini sudah pernah kita jelaskan hukumnya ya. Jadi dari hadits ini kita ambil pelajaran bahwasanya orang yang meninggalkan sholat secara jahdan atau pembangkangan hukumnya kufur. Membangkang karena memungkiri salah satu hukum Islam kafir. Ya, misalnya dia mengatakan tidak ada sholat, tidak ada zakat, tidak ada haji, tidak ada puasa Ramadan, dia pungkiri. Ya, itu berarti dia memungkiri hukum Allah. Ini kekufuran. Tapi kalau dia meninggalkan karena malas, ya, melemah imannya, ini dosa besar. Kemudian selanjutnya hadis nomor 1087 dari Syaqiq bin Abdullah, seorang tabi'in yang disepakati kemuliaannya, beliau berkata, karena ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an min al-a'mali tarkuhu kufrun ghaira as-salat. Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memandang sesuatu pun dari amalan yang meninggalkannya merupakan suatu kekufuran selain salat.
Diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam kitab Al-Iman dengan sanad sahih. Dari hadis ini kita ambil pelajaran yang pertama, kedudukan Syafiq atau Syaqiq tepatnya, Syaqiq bin Abdullah. Ini seorang tabi'in karena beliau yang menukil kepada kita tentang ya keadaan para sahabat Nabi itu sebatas pengetahuan beliau tentunya. Dan pelajaran yang kedua, ya besarnya kedudukan sholat di mata para sahabat. Sampai mereka melihat siapa yang meninggalkannya secara jah dan pembangkangan, hukumnya kufur. Baik, hadis terakhir yang kita pelajari pada kesempatan ini insyaAllah, hadis nomor 1088 berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati min amalihi salatu, fa in salahat faqad aflaha wa anja, wa in fasadat faqad khaba wa khasir, fa in intaqasa min faridatihi syai'un, qala ar-rabb Azza wa Jal unzuru li abdi min tatawu'in fayukammal minha man taqasa min al-farida thumma takunu sa'iru amalihi ala hadha. Sesungguhnya amalan hamba yang pertama dihisab pada hari kiamat adalah solatnya. Bila solatnya baik maka sungguh ia beruntung dan sukses. Namun apabila solatnya rusak maka sungguh ia gagal dan rugi. Apabila ada kekurangan dalam solat fardunya, maka Allah Azza wa Jalla berfirman, lihatlah apakah hambaku memiliki amalan solat sunnah sehingga kekurangannya pada yang wajib bisa disempurnakan dengannya. Kemudian seluruh amalnya akan dihisab berdasarkan perhitungan ini. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan beliau berkata hadis ini adalah hadis yang hasan. Hadis ini kita ambil pelajaran yang pertama, kedudukan solat, karena dia adalah awal amal yang dihisab hari kiamat. Berarti dia punya kedudukan sangat tinggi. Karena sholat itu pertama ditimbang. Dan luar biasa efeknya. Kalau dia baik, maka beruntung orang itu. Sukses. Dalam riwayat lain, dia akan membantu amal lain. Sholat akan membantu amal lain. Gitu ya. Dan ini langsung jadi pelajaran yang pertama. Dan tambahannya, kalau dia rusak, sholat itu rusak, maka dia akan rugi. Dalam riwayat lain akan mengganggu amal lain. Makanya tadi saya sempat singgung ya, sudah 2 kali, ini yang ketiga kalinya. Kalau mau perbaiki apapun mulai dari sholat. Di dunia ini, urusan dunia pun sama. Mau perbaiki keadaan ekonomi kita, mau perbaiki keadaan kesehatan kita, mau perbaiki hubungan kita sama siapapun, pasangan hidup, orang tua, tetangga. Pokoknya perbaikin dari sholat aja. Kalau sholat sudah kita perbaikin, jaga tepat waktu, tepat gerakan, tepat bacaan, kita betul-betul khusyuk dalam sholat itu, berikan haknya, maka semua akan baik. Coba dipraktikin, sederhana sekali. Dan ternyata ya bukan cuma di dunia, di akhirat pun dia adalah awal amal dihisab. Siapa yang lulus nanti sholatnya, setiap gerakan sholatnya semua ada artinya, ada nilainya, bacaannya juga begitu. Dia juga di awal waktu sholatnya, maka dia telah beruntung dan sukses. Ya, saya sudah bilang tadi, riwayat lain mengatakan dia akan membantu amal lain. Tapi kalau sholatnya sudah rusak, berantakan, maka dia rugi di sini, ya. Dan dia gagal dalam timbangan maksudnya, ya. Dan dia juga akan mengganggu amal lain. Itu pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua, kedudukan tentang sholat sunnah. Sholat sunnah ya, semua sholat sunnah di sini. Sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat duha, tahiyat masjid, wudu, taubat, semua sholat sunnah. Jadi usahakan jangan dipilah-pilah, dikerjakan semuanya. Karena di sini dikatakan kalau sholat wajibnya lagi ditimbang dan ternyata kurang, Rabb atau Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada para malaikatnya, coba lihat ibadah sunnahnya hambaku ini. Kalau ada, maka disempurnakan kekurangan sholat wajibnya, gitu kan? Jadi di sini kedudukan sholat sunnah. Fungsi sholat sunnah banyak, mendatangkan cintanya Allah, mendatangkan tambahan pahala, membantu menyempurnakan amal wajib. Sholat sunnah bantu nanti kekurangan sholat wajib. Kalau misalnya ada yang kurang khusyuk, lupa wudu, apalah gitu ya. Kalau dia sudah sempurna, maka ini akan jadi tambahan pahala. Sedekah menyempurnakan zakat, umrah menyempurnakan haji, puasa sunnah Senin, Kamis, Ayyamul Bid menyempurnakan Ramadan. Nah seperti itu. Nah ini pelajaran yang diambil yang kedua. Pelajaran yang terakhir, seluruh amal-amal ya akan dihitung dengan cara seperti ini. Bisa bermakna
seluruh amal akan dihitung setelah sholat. Karena kan di sini dikatakan kemudian seluruh amalnya akan dihisab berdasarkan perhitungan ini. Maksudnya setelah sholat selesai baru pindah ke amal-amal lain. Bisa juga bermakna berarti semua amal yang lain akan dihitung sesuai dengan hitungannya sholat. Maksudnya tadi kayak kalau sholat wajib kurang kan dibantu oleh sholat sunnah. Nah kalau zakat kurang dibantu dengan sedekah. Kalau puasa Ramadan kurang dibantu dengan puasa sunnah. Kalau haji kurang dibantu dengan umroh. Nah seperti itu. Itu yang dimaksud dengan makna hadits ini. Allahu a'lam. Baik, sampai sini bahasanya insyaAllah. Kedepannya kita akan masuk di sebuah bab yang membahas masalah keutamaan saf pertama dan perintah menyempurnakan saf pertama, meluruskan dan merapatkan di bab nomor 194 dari hadis 1089 sampai 1103. Ini cukup panjang hadis membahas tentang masalah saf. Insya Allah kita akan bahas nanti di pertemuan akan datang. Dan semoga semua yang hadir hajat-hajatnya dipenuhi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik yang hadir offline ataupun online, siaran ulang ataupun live, dan juga Allah Subhanahu Wa Taala menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab, mana disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Ada benar dari Allah silakan diambil dan diamalkan. Kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum